Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan instalasi motor listrik 3 fasa mekanisme forward reverse dengan menggunakan smart relay Selio tipe SR3B261 Berikut adalah langkah pemrograman Selio untuk instalasi motor listrik mekanisme forward reverse. Untuk pemrograman smart relay Zelio, kita menggunakan aplikasi Zelio Soft 2. Seperti biasa, untuk memulai program baru kita klik di sini ya, di tombol new. Kemudian kita pilih modul yang kita gunakan. Kita gunakan saat ini modulnya SR3B261FU. Kemudian klik next. Untuk extension kita tidak menggunakan extension, jadi klik next. Yang akan kita gunakan bahasa programannya adalah ladder diagram ya. Kemudian kita klik next. Selanjutnya kita mulai bisa masukkan input dan output. Yang pertama adalah kita gunakan di sini input pertama untuk emergency stop. Ya, kita berikan command emergency. Jangan lupa dicentang display di komennya supaya timbul tulisan emergency-nya ya di sini. Kemudian setelah input 1 kita masukkan input 2 untuk thermal overload relay yang NC. Ini kita tuliskan tor saja NC. Kemudian input yang ketiga adalah push button stop ya, jadi sifatnya NC. Di sini push button 1 atau untuk menyetop rangkaian push button 1. Kemudian kita masukkan input yang keempat, push button start yang sifatnya NO. Kita beri komen di sini push button 2. Oke. Kemudian ini rangkaian ini untuk menghidupkan kontaktor 1 ya, coil kontaktor 1. Di sini kita berikan komen di sini kontaktor 1. Nah, jangan lupa kita juga perlu memberikan pengunci ya, kontaktor 1 di sini. Nah, untuk mengunci. Kemudian ketika kontaktor 1 bekerja juga nanti timer akan bekerja, timer 1 ya. Kita masukkan dulu kontak NO kontaktor 1. Kemudian kontak ini juga akan menghidupkan coil timer 1. Sini kita beri waktu sekitar 5 detik ya. Di sini kita beri nama timer 1. Kemudian ketika kontaktor 1 bekerja, timer juga ikut bekerja, timer 1 ikut bekerja ya. Kemudian juga kontaktor 2 ikut bekerja. Di sini kita berikan coil kontaktor 2 Q2. Sini kontaktor 2. Nah, supaya nanti kan mekanismenya ketika kontaktor 2 on, maka putaran motor akan berputar forward, dan nanti ketika 5 detik setelah timer menghitung, K2 akan mati dulu ya selama kurang dari 1 detik. Kemudian kontaktor 3 akan hidup untuk memutar motor menjadi reverse. Jadi di sini fungsi timer 1 itu untuk memutus arus ke kontaktor 2. Jadi kita berikan kontak NC timer 1 ya, untuk memutus rangkaian ke kontaktor 2. Terus juga untuk pengaman juga ya, supaya kontaktor 2 dan kontaktor 3 tidak bekerja bersamaan, kita berikan kontak NC dari kontaktor 3 ya, ini supaya kontaktor 2 dan kontaktor 3 tidak bisa bekerja secara bersamaan ya, khawatir terjadi masalah, makanya kita berikan NC-K3 di sini. Kemudian setelah diberikan NC di sini, maka kontaktor 2 setelah timer selesai menghitung akan mati. Nah, ketika di sini timer mendapatkan arus,
sehingga timer bekerja, maka dia bisa menghidupkan timer kedua. Timer kedua ini fungsinya untuk nanti menyalakan kontaktor 3 ya. Kita berikan nggak sampai 1 detik lah, 0,5 detik ya waktunya. Timer 2 menghitung untuk menyalakan kontaktor 3. Jadi ketika timer 1 bekerja, dia mulai menghitung ya, mulai menghitung untuk menghidupkan timer 2. Nah, timer 2 di sini kita berikan kontak NO untuk menyalakan kontaktor 3, koil kontaktor 3. Di sini udah ada alamatnya. Ini juga sama ya, supaya kontaktor 3 dan kontaktor 2 tidak bisa bekerja secara bersamaan, kita berikan anti salah ya, berikan kontak NC dari kontaktor 2 ya. Nanti jadi sistemnya ketika push button atau I4 ini ditekan ya, kontaktor 1 akan bekerja. Di sini akan berubah menjadi close ya, dari open menjadi close. Di sini juga berubah menjadi close, maka arus akan mengalir ke timer 1. Timer 1 akan mulai menghitung selama 5 detik. Setelah 5 detik tadi juga kontaktor 2 bekerja ya, kontaktor 1, timer 1 dan kontaktor 2 bekerja. Setelah 5 detik timer akan merubah kontaknya, yang ini menjadi open sehingga nanti kontaktor 2 akan terputus, dan yang ini menjadi close ya, menjadi terhubung sehingga bisa menghidupkan koil timer 2. Timer 2 ini tadi disetting 0,5 detik ya, atau setengah detik untuk merubah kontaknya. Di sini jadi setelah timer 2 dapat arus, setengah detik kemudian kontaktor 3 akan bekerja seperti itu. Terus juga kita berikan indikator ya untuk nyala kontaktor 2 atau kontaktor forward. Kontaktor 2 kita berikan output lampu untuk menghidupkan lampu, tanda motor berputar forward. Jadi kita berikan lampu 1. Kemudian kontaktor 3 sebagai kontaktor reverse, kita berikan juga indikator ya. Kita menggunakan output 5. Kita berikan komen di sini lampu 2 sebagai tanda motor berputar reverse. Nah, selanjutnya kita juga berikan indikator informasi ketika motor listrik terjadi trip ya. Jadi kita berikan kontak NO nya Tor. Jadi ketika Tor sedang trip, maka dia akan berubah menjadi close, kemudian akan menyalakan lampu 3 atau output 6. Sini lampu 3, spin comment. Kemudian kita juga berikan tanda warning ya, ketika tombol emergency stop ini ditekan maka akan ada bel yang berbunyi. Kita berikan di sini emergency-nya cuman sifatnya NO ya. Ketika dia ditekan maka dia akan berubah menjadi terhubung sehingga bisa menyalakan bel. Kita berikan di output yang ke-7. Di sini kita beri komen bel. Jadi total penggunaan input di sini ada I1, I2, I3, I4 atau 4 input yang kita gunakan, dan kemudian jumlah output yang digunakan ada Q1, Q2, Q3 ya, Q4, Q5, Q6, Q7. Jadi ada 7 buah output yang kita gunakan, serta total ada 2 timer yang kita gunakan.
Baik, demikian untuk pemrogramannya ya untuk smart relay Zelio. Selanjutnya kita akan melakukan wiring. Dan ini adalah wiring diagramnya. Yuk, kita mulai instalasi wiringnya.
Baik, sekarang kita akan melakukan pengetesan rangkaian forward reverse menggunakan Zelio Schneider. Yang pertama kali kita akan cek adalah rangkaian kontrolnya dulu. Kita on kan MCB 1 fasa. Di sini Zelio-nya sudah hidup ya. Artinya kita siap mengoperasikan. Kita lihat rangkaian kontrolnya dulu. Jika kita tekan PB2 atau tombol start, maka kontaktor 1 dan kontaktor 2 akan bekerja. Kemudian timer menghitung, kontaktor 2 akan padam dan kontaktor 3 akan hidup. Ya, kita ulangi sekali lagi. Tekan PB2, kontaktor 1, kontaktor 2 bekerja. Kemudian timer menghitung, kontaktor 2 akan mati dan kontaktor 3 akan hidup. Kita tekan tombol stop. Kita coba lihat putaran motor listriknya. Kita on kan MCB 3 fasanya. Kita sambil lihat putaran motor listriknya. Kita lihat. Jika kita tekan PB2, maka motor akan berputar forward. Kemudian motor akan berbalik putaran menjadi reverse. Kita ulangi sekali lagi. Tombol forward, kemudian ganti arah putaran, sekarang menjadi reverse. Kita coba tutup panelnya untuk mengetahui lampu indikatornya bekerja. Jika kita tekan PB2, maka lampu hijau akan nyala ya, motor berputar forward. Kemudian reverse, lampu indikator kuning akan menyala. Kita coba tekan emergency stop, harusnya ini belnya berbunyi. Kita coba tekan lagi forward reverse nya. Kemudian kita coba on kan sistem trip. Kita tripkan, motor akan mati dan indikator trip lampu warna merah akan menyala. Nah, kita tekan juga tidak akan bisa. Kenapa? Karena rangkaian tornya sedang bekerja atau trip. Kita perlu menekan tombol reset tor terlebih dahulu supaya bisa bekerja kembali. Indikator tripnya sudah padam dan kita bisa on kan kembali. Oke, tekan tombol stop. Demikian materi tentang instalasi motor listrik 3 fasa untuk mekanisme forward reverse menggunakan Smart Release Zelio. Jangan lupa untuk mensubscribe channel kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.